Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini eh, materi kemarin kan tentang bagaimana si konsumen ini bisa memutuskan pembelian. Kalau misalkan paling ingat itu ada 6 tahap menurut Kotler Keller. Bagaimana dia memilih produk, memilih saluran distribusi, alternatif produk apa apabila si produk itu tidak ada, baru ke berapa jumlah dia akan membeli produk, terus juga bagaimana dia menggunakan metode pembeliannya pada waktu saat membeli suatu barang atau produk ataupun jasa. Nah, sekarang bagaimana ketika proses dari setelah mereka melakukan pembelian. Jadi kalau misalkan kalian pernah namanya pengalaman kalian ada namanya product use atau jadi setelah konsumen membeli produk ataupun layanan bisa masalah penggunaan, terus juga disposisi dan penilaian pasca pembelian serta kepuasan pasca pembelian itu muncul. Terus seperti yang kalian telah menemukan secara persepsi kalian sebagai konsumen, terus pengambilan keputusan pada saat sebelum membeli dan juga pasca pembelian setelah membeli gitu. Jadi ada beberapa contoh nih. Contohnya ketika ada product use atau penggunaan produk. Jadi di sini konsumen ini yang misalkan contohnya nih, kalau menurutnya buku si Kevin itu bahwa konsumen yang diberi contohnya wadah popcorn itu berukuran lebih besar. Terus biasanya makannya itu ketika 53% dari volume dari si popcorn itu. Kalau misalkan kalian waktu zaman dulu sebelum pandemi kan ada pembelian popcorn tuh. Jadi lebih banyak daripada konsumen yang diberi wadah berukuran sedang, terus konsumen yang membeli produk popcorn yang ukurannya besar. Nah, si konsumen ini biasanya setelah membeli produk popcorn itu kira-kira kan ada tuh tempat untuk menutupnya atau enggak ada tempat untuk tisunya gitu kan, dia pasti diberikan kegunaan dari produk tersebut. Atau misalkan kalau kalian kalau pasti kalian kepikiran deh bagaimana sih Coca-Cola itu yang kaleng, kalau kalian imajinasikan si Coca-Cola kaleng itu, dan di belakang di bulatannya itu pasti untuk sedotan. Nah, itu kan pasti baru ingat deh, baru ingat. Saya juga baru tahunya dilihat dari TikTok gitu kegunaannya. Terus juga nih kalau misalkan kalian pernah melihat ini nih, kalau misalkan pernah melihat namanya tutup minuman fast food ya. Kalau misalkan kalian ada tuh di McDonald's biasanya nih kayak gini. Nah, jadi di sininya itu pasti ada banyak kegunaan atau yang ini deh. Nah, nah sebagai ganti kemasan nih kayak gini. Ini pasti tombolnya juga ini tuh untuk misalkan entah itu buat sedotannya. Jadi udah ada kegunaan tersendiri pada fungsi-fungsi dari si produk tersebut atau si kemasan gitu. Kalau contohnya lebih logisnya gitu. Nah, terus juga di sini ada bagaimana produk value based on customer effort, jadi nilai produk berdasarkan usaha konsumen nih. Jadi contohnya kalau misalkan si konsumen ini dia ini jalan-jalan ke IKEA. Nah, terus si IKEA itu pasti nggak akan langsung membeli satu lemari aja, tapi kita tuh bakal dikasih kayak apa sih, harus ngerakit sendiri kan, PR banget ya. Jadi masalahnya itu kenapa nilai produk berdasarkan usaha konsumen gitu. Jadi kita pengennya beli tapi pingin ya langsung aja dirakit gitu ya dari sananya, terus kita langsung terima jadi gitu. Tapi kalau di IKEA sendiri itu bagaimana caranya agar misalkan contoh produk IKEA gitu ya. Nah, jadi dilihat dari ininya nih. Jadi itu pasti aja kita harus ngerakit sendiri kan, PR banget ya gitu. Jadi ini juga nggak akan beli seperti ini, pasti ada beberapa entah itu kayunya lah untuk kita susun ulang gitu kan, merakit. Biasanya suka ada sih gitu kan. Nih bahkan sampai ada gambarnya. Bahkan kalau yang saya
anti ribet, kapan yang mendingan langsung beli aja deh, jadi nggak usah ngerakit, PR banget gitu kan. Nah itu kalau misalkan di produk retail gitu. Nah bagaimana kalau misalkan di produk food and beverage, misalkan kita jalan-jalan nih ke Hanamasa nih, pasti kan sekarang tinggal all you can eat, terus juga kita harus memasak sendiri, itu juga PR sih sebenarnya ya. Meskipun ada beberapa makanan yang bisa makan sendiri ya, jadi dia itu nggak udah dalam keadaan jadi, tapi kan nih kayak daging itu kan harus diolah, harus dimasak dulu gitu kan. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kondisi si konsumennya lagi lapar banget gitu, lapar mati-matian banget lah gitu. Nah, itu kan biasanya langsung makan apapun gitu kan kalau udah tingkat kelaparan itu. Nah, kayak gitu. Terus juga di sini bagaimana si si produk ini bisa melahirkan nilai untuk si penggunanya gitu, produk values based of ownership. Jadi berdasarkan bagaimana si konsumen ini menjual produknya, entah itu produk berdasarkan bekasnya atau misalkan si produknya itu hanya membeli ketika si konsumen menjual ulang kembali gitu kan, pasti kalau misalkan dari si penjual satu turun ke penjual dua kan selalu ada nilainya tuh berkurang ya. Nah, bagaimana sih nilai itu atau nilai dari kualitas si produk itu tidak bisa berkurang gitu. Jadi kita sebagai pemilik produk tersebut ya harus menjaganya baik-baik kan gitu. Tapi kalau misalkan ya jorok gitu kan si konsumennya pasti akan turun harganya. Kecuali kalau misalkan nilainya itu adalah suatu entah itu perhiasan ataupun tas mahal gitu kan, entah itu rumah gitu kan nilainya pasti akan menaik gitu. Terus juga di sini ada namanya bagan post purchase consumer behavior. Jadi bagaimana setelah pembelian dari pelaku konsumen. Jadi di sini ini pembelian diikuti oleh sejumlah proses termasuk penggunaan evaluasi dan juga dalam beberapa kasus kepuasan dan tanggapan konsumen, terus juga yang terkait dengan kepuasan termasuk pembelian ulang, terus juga komentar konsumen tentang produk yang positif atau misalkan word of mouth dari mulut ke mulut, bahkan loyalitas, terus juga evaluasi juga dapat menyebabkan ketidakpuasan yang kadang dikaitkan dengan keluhan gitu. Jadi keluhan bagaimana komplain atau keluhan atau komplain behavior gitu. Terus juga mulai dari komitmen customer gitu di sini tuh ada, terus juga pembelian ulang, terus juga ulangi penggunaan pembelian yang meningkat, terus juga di sini ada pergantian merek, terus juga penggunaan produk gitu kan, jadi penggunaan produk ya udah sekali pakai gitu. Nah, di situ ada bagiannya bagaimana mulai dari pergantian merek, terus juga kata-kata yang negatif dari mulut ke mulut, kan cepet banget ya kalau kata-kata negatif mulut ke mulut dibanding hasil positif dari si konsumen gitu kan, terus juga tanggapan yang tepat terhadap kegagalan produk pasti akan langsung komentar dari si konsumen itu pasti akan membuat si produk itu entah itu jadi turun penjualannya mungkin gara-gara komentar kita. Nah gitu, jadi setelah menempatkan proses untuk melacak bagaimana potensi dari produk tersebut, terus juga setelah masalah ini dikenali, tindakan yang paling penting sebagai cara untuk mencoba gitu kan, membalikan dan menghilangkan hasil negatif dari ketidakpuasan itu caranya gimana gitu kan, agar si konsumen ini percaya lagi. Makanya adalah program namanya, kalau misalkan kalian pernah atau nantilah kita ada sedikit konsep ada namanya CRM atau Customer Relationship Management atau hubungan pelanggan gitu. Kalau misalkan pelanggan nggak puas kan kita kasih entah itu reward untuk pelanggan, poin, entah itu produk lagi, buy one get one, terus setiap poin itu bisa ditukarkan dengan produk lain gitu kayak gitu. Nah, jadi di sini itu menunjukkan hubungan antara berbagai proses yang menjadi fokusnya itu adalah pertama mulai dari disonasi pasca pembelian. Terus juga di sini ada pembuangan produk, terus juga ini ada pelanggan yang berkomitmen, terus juga ada pembelian, terus juga di sini ada penggunaan produk, terus juga di sini ada evaluasi produk kalau misalkan kita setelah membeli, terus juga di sini ada kepuasan. Nah, kalau misalkan konsumen puas, kita harus bagaimana?
gitu kan. Kita harus ya udah kalau puas ya syukur gitu, tapi kan kita harus maintenance agar si konsumen itu akan membeli kembali gitu. Terus ini juga ada produk yang nggak dipakai. Biasanya kalau nggak dipakai itu kenapa? Misalkan dari kualitas produknya atau kualitas jasanya, ini udah sekali datang kunjungi aja. Terus juga di sini ada komplain dari customer atau komplain dari pelanggan. Terus juga di sini ada pembelian ulang. Terus juga di sini ada pembelian yang meningkat, gimana caranya. Terus juga di sini juga diturunkannya, misalkan perpindahan merek. Nah, baru di sini kita harus gimana caranya kalau si konsumen ini agar dia tuh pingin kembali lagi memakai produk kita. Gitu. Terus juga di sini kita kasih apa sih Pak dissonance itu post purchase dissonance ini. Jadi kalau misalkan secara konsep reaksi konsumen yang umum setelah membuat keputusan pembelian itu yang sulit yang relatif permanen ya. Jadi entah itu ada keraguan, kecemasan ketika membeli produk tersebut, terus juga biasanya sebagai namanya adalah disonasi pasca pembelian. Jadi tidak semua keputusan pembelian konsumen ini diikuti oleh rasa keraguan gitu. Terus juga di sini fungsinya, biasanya fungsi dari disonasi ini tingkat komitmen atau keputusan yang tidak dapat dibatalkan. Jadi semakin mudah untuk mengubah keputusan, semakin kecil kemungkinan konsumen mengalami disonasi. Terus juga di sini pentingnya keputusan bagi konsumen. Terus semakin pentingnya keputusannya, semakin besar juga kemungkinan terjadi namanya disonasi gitu atau keraguan-keraguan itu. Terus juga kesulitan memilih di antara alternatif, banyak banget mereknya, banyak banget tipenya. Terus semakin sulit untuk memilih dari antara alternatif. Jadi semakin banyak alternatif apa yang kita pakai, apa yang kita beli. Terus semakin besar kemungkinan pengalaman dan juga besarnya disonasi, kesulitan keputusan. Terus juga fungsi dari si alternatif ini biasanya dipertimbangkan dari jumlah atribut, jumlah tipe atau fitur dari si produk atau jasa tersebut, terus juga relevan yang terkait dengan setiap alternatif, lalu sejauh mana setiap alternatif ini menawarkan atribut yang tidak tersedia dengan alternatif lain sebelum membeli, atau alternatif produk lain sebelum membeli. Gitu. Terus juga biasanya kecenderungan individu untuk mengalami kecemasan. Jadi, si beberapa individu ini memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami kecemasan daripada yang lain. Jadi semakin tinggi kecenderungan untuk mengalami kecemasan, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut akan mengalami disonasi pasca pembelian. Gitu. Jadi ya mungkin kalau konsumer yang ragu-ragu gimana, terus juga overthinking, kalau beli ini cocok nggak ya di kulit gue gitu. Nah, terus ini ada bagaimana si konsep dari product use dan juga produk yang bukan dipakai gitu. Jadi memahami bagaimana konsumen menggunakan produk mereka untuk berbagai alasannya. Lalu biasanya untuk kalian sebagai marketer ini perlu memahami bagaimana konsumen menggunakan produk mereka untuk berbagai alasan, mulai dari memahami cara fungsional, terus juga secara simbolis produk ini tuh untuk dipakai apa sih gitu. Terus produk ini digunakan dapat mengarah pada desain produk ataupun pada saat campaign-nya produk tersebut atau misalkan secara iklan, advertising, komunikasi pemasaran. Gitu. Terus juga secara desainnya harus bagaimana. Gitu. Jadi agar si produk ini terpakai gitu oleh si konsumen. Nah, kalau misalkan si konsep produk non-use ini, produk tidak digunakan secara ketika konsumen secara aktif memperoleh produk yang tidak digunakan atau hanya digunakan sedikit dibanding dengan penggunaan potensial. Jadi, untuk banyak produk dan sebagian besar layanan keputusan untuk membeli ataupun mengkonsumsi dibuat secara bersamaan, seseorang ini biasanya memorder makanan di sebuah restoran. Terus juga dia tuh akan memutuskan untuk memakan makanan tersebut pada saat itu. Atau beda, kalau misalkan orang yang take away gitu kan. Terus juga namun jadi biasanya itu si keputusan untuk membeli makanan di supermarket ini biasanya memerlukan keputusan kedua untuk menyiapkan, mengkonsumsi makanan tersebut, atau misalkan hanya untuk buat orang yang di rumah. Terus juga keputusan kedua terjadi pada titik waktu ketika berbeda dalam lingkungan. Misalkan berbeda terjadi karena situasi, terus juga mood seseorang, gitu kan. Kalau misalkan ngelihat restorannya kayak gini, take away aja deh. Gitu. Atau misalkan restorannya bagus tapi harganya selangit, teh manis aja ya. Gitu. Misalkan tampilan titik pembelian ini menampilkan item makanan baru yang ditampilkan sebagai bagian dari hidangan pembuka atau appetizer. Terus juga menarik nih, terus juga konsumen ini membayangkan situasi pengguna yang tepat membeli produk tersebut tanpa ada rasa emosi ataupun rangsangan agar untuk membeli ya, gitu rangsangan untuk membeli.
gitu. Karena dilihat dari rangsangan produk, packagingnya enak, rasanya enak gitu. Terus juga di sini bagaimana evaluasi dari pasca pembelian. Ada namanya selama tahap ini biasanya pembelian ini konsumen ini biasanya mencegah untuk penyesalan. Jadi dalam arti tahu kan kalian kalau misalkan beli produk, aduh gue nyesel deh beli produk ini gitu. Jadi secara maksimal gimana caranya biar si konsumen ini biar bisa menggunakan produk kita selamanya gitu loh. Jadi menjadi sedikit evaluasi gitu kan, evaluasi pasca pembelian. Jadi sudah atau enggak pasca evaluasinya itu dilihat kalau sekarang mau lihat dari testi konsumen gitu. Apakah dia merefleksikan atau mencerminkan suatu harapan lebih daripada produk tersebut, atau dia itu bisa mengecewakan karena tidak sesuai ekspektasi gitu. Terus biasanya satu hal yang penting nih yang dapat diambil dari post purchase evaluasi ini, bagaimanapun caranya si merek ingin mencegah kembali lagi ke disonasi pasca pembelian terjadi ketika orang-orang mulai sangat menyesali pembelian mereka. Akibatnya jadi mereka ini bisa tindakan negatif melalui mulut ke mulut, word of mouth, atau sekarang mah electronic word of mouth, jadi tinggal nulis aja di komentar marketplace atau komentar di sosmed produknya gitu. Terus juga kita sepakat bahwa mencegah pelanggan dari perasaan menyesal itu adalah emang mudah sih gitu kan. Tapi kita gali lebih dalam perilaku pembelian untuk memikirkan bagaimana konsumen mengabsorpsi produk dan merek pada periode pasca pembelian. Jadi evaluasi nih produknya gimana, kualitasnya dari bahan-bahan apa, terus juga kita nanya tesnya tentang produk ini gimana ya. Nah, terus juga biasanya mengevaluasi pasca pembelian itu pertama, apakah pembelian memenuhi kebutuhan pelanggan nggak? Terus apakah pelanggan senang dengan pembeliannya? Biasanya evaluasinya itu. Terus apakah mereka akan merekomendasikan produk ataupun jasa, menulis ulasan atau review atau testing? Terus apakah pembelian itu sepadan dengan uang diinvestasikan? Nah, jadi kalau misalkan sekarang mah bukan menulis testing, ayo nama berkoar-koar di sosmed gitu kan. Kok gue beli Yakult harusnya terus 7, ini kok cuman bolong satu ya, atau misalkan gue beli deh ayam di Burger King tapi kok ayamnya kecil banget gitu. Terus juga di sini sepadan nggak dengan uang yang diinvestasikan. Kita membeli gadget terus sesuai dengan pengeluarannya gitu kan. Gadget Sultan gitu, nah harga 23 juta sesuai dengan fungsinya, sesuai nggak apakah nilainya akan turun atau naik kalau misalkan dijual lagi. Nah, terus juga apakah pelanggan akan setia pada merek tersebut, terus juga apakah pelanggan akan membeli produk yang sama lagi, lalu apakah mereka akan membeli produk terkait lainnya dari merek tersebut. Nah, itu dievaluasi di pasca pembelian biasanya. Terus juga di sini ada nih purchase intention. Jadi kalau minat, jadi kalau baru minat berarti belum membeli ya. Jadi si minat membeli ini merupakan sebuah mengambil keputusan untuk membeli suatu merek atau produk di antara berbagai merek lainnya. Jadi seproses tersebut biasanya konsumen akan membandingkan antara satu dengan produk yang lain. Jadi masih tahap minat ya, bukan keputusan. Jadi minat aja tapi beli nggak ya gitu kan. Biasanya dipengaruhi dari minat ataupun purchase intention ini dilihat dari ketertarikan mencari informasi yang lebih tentang produk tersebut, fitur tersebut. Jadi sebelum kita membeli paling lihat dulu deh di hasil review atau ada nggak reviewer di YouTube gitu kan lebih banyak, lebih kalau dulu mungkin ngelihat dari forum ya, kalau sekarang lihat di YouTube aja deh, biasa suka ada tuh bahkan si komentatornya suka ada di komentar YouTube si konten-konten setiap dia mengpubliskan kan biasanya suka ngeliat. Jadi kata si komentator ini jangan beli MacBook deh atau jangan beli Acer deh cuma gitu. Tapi kata si komentator itu ya paling kita cuma nge-review doang gitu kan. Terus juga di sini mempertimbangkan untuk membeli, terus keinginan untuk mengetahui produk, lalu ketertarikan untuk mencoba produk, terus juga keinginan untuk memiliki produk. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan baru secara purchase intention atau minat gitu. Nah, bagaimana kalau niat pembelian gitu, baru niat, sekarang di purchase intention gitu kan, baru niat nih. Jadi kalau misalkan baru niat itu satu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen sesudah mengadakan pembelian. Jadi dia itu sudah mulai beli tapi pengen niat lagi, pengen beli gitu. Kira-kira apa yang dia akan cari dari produk tersebut?
Dia itu pilihan pertama untuk membeli produk pasti karena gue udah membeli produk ini, terus akan tetapi membeli produk tersebut kira-kira akan terus membeli nggak produk tersebut, terus juga akan terus menjadi pelanggan setia nggak gitu kan. Jadi karena dia ada niat nih, kayaknya udah cocok deh pakai rokok ini, terus nggak pernah enak rokok iya mah gitu kan, atau aku pakai skincare dari Scarlett gitu kan. Terus Scarlettnya cocok, di saya mah, tapi kata si Tasya Farasya mah cocok gitu kan. Terus misalkan kata si David Gadgetin gitu kan, tapi kalau menurut saya Apple Fanboy, si iPad mini mah bagus cuma gitu kan. Tapi kira-kira saya akan membeli iPad mini yang tahun 2023 kali ya gitu. Terus juga dia baru niat gitu. Terus juga di sini ada repurchase discussion. Nah, kalau di sini baru bagaimana dia itu akan niat keputusan pemakaian menggunakan produk atau jasa terus menerus. Jadi setia, ini udah levelnya udah setia. Kalau misalkan repurchase discussion gitu. Setelah repurchase discussion baru ada loyalty konsumen. Gitu. Jadi si indikator itu keinginan kembali untuk menggunakan produk atau jasa tersebut atau aplikasi tersebut, terus keinginan untuk merekomendasikan, lalu mau menunggu nggak kalau misalkan si produknya tuh inden. Nah, gitu. Jadi ini adalah repurchase discussion. Oke. Nah, seperti itulah dari konsep dari pasca pembelian dari konsumen. Gitu. Jadi untuk absennya itu ada di L-Unibi. Jadi dengan cara kalian membuat seperti biasa challenge. Gitu. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.